Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan Indonesia tidak terlepas dengan sosok Ki Hajar Dewantara atau bernama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Pemikirannya yang sangat maju terutama kepada kalangan Bumiputra saat masa kolonial hingga berhasil mendirikan Taman Siswa menjadikan ia sebagai tokoh nasional yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Karena besarnya jasa beliau, maka tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntutan bagi seluruh kodrat alam yang ada pada peserta didik. Ibarat bibit dan buah, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi hulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun petani tidak mungkin mengubah bibit mangga menjadi berbuah anggur. Dalam melakukan peran sebagai seorang guru tidak hanya terpaku pada satu peran, tetapi ada beberapa peran yang perlu dilakukan, yakni menginternalisasikan semboyan ing ngarso sung tulodo, yang artinya ketika depan pendidik menjadi toladan, ing madya mangun karso, yang artinya ketika berada di tengah pendidik membangun kekuatan, tuturi handayani, yang artinya ketika berada di belakang pendidik memberi dorongan. Beliau pun berprinsip bahwa pendidikan harus holistik, mengembangkan seluruh potensi siswa baik cipta, kognitif, dan karya afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Kegiatan yang dapat dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah menerapkan merdeka belajar. Pertama, berorientasi kepada peserta didik, yakni berorientasi kepada kodrat alamnya, minat dan bakat masing-masing. Kedua, menghadirkan pembelajaran secara holistik yang mencakup budi, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Sedangkan peketi adalah kemauan untuk mengubah dan bergerak sehingga pembelajaran yang diberikan seimbang. Ketiga, pembelajaran yang bersifat menuntun, bukan memaksakan, sehingga murid dapat belajar dengan potensi dan kodratnya masing-masing. Yang dapat dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud yaitu: 1. Membuat kesepakatan kelas untuk mengenali potensi, minat, dan kebutuhan peserta didik. 2. Merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi merdeka belajar. 3. Wujudkan pembelajaran yang bermakna dan relevan. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, walaupun tidak semua tapi ada beberapa yang sudah saya terapkan, yaitu dalam pembelajaran IPA saya membuat diskusi kelompok sehingga mereka saling berkolaborasi, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam proses pembelajaran tidak selamanya bertatap muka di kelas, di lingkungan sekitar pun kita bisa menjadikan tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ketiga, sekalipun lingkungan mereka yang dibilang sangat berpengaruh negatif yang lebih banyak, namun saya selalu berusaha memotivasi, memberi nasihat kepada mereka tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya. Demikian dari saya, semoga saya dapat mengimplementasikan dalam praktek nyata di tempat saya bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.